Tekan Cina, Amerika Serikat kirim bomber ke Laut Cina Selatan. Amerika Serikat meningkatkan tekanan militer terhadap Cina di tengah meningkatnya ketegangan antar kedua negara di Laut Cina Selatan. Negeri Paman Sam tersebut juga menuduh Cina berupaya memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk memperluas lingkup pengaruhnya di kawasan itu. Selama beberapa minggu terakhir, kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat dan kapal pembom Angkatan Udara B-1 telah melakukan misi di kawasan yang menjadi rebutan banyak negara itu. Pada Rabu 13 Mei 2020, Armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat mengumumkan bahwa semua kapal selamnya di wilayah tersebut berada di laut melakukan operasi untuk mendukung kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Angkatan Udara Amerika Serikat juga terus mengirimkan pesawat pembom ke wilayah tersebut. Berbagai kegiatan Amerika Serikat itu disebut bertujuan untuk mengirimkan pesan bahwa militer Amerika Serikat bermaksud untuk mempertahankan kehadiran di wilayah Laut Cina Selatan dan meyakinkan sekutunya. Republik Rakyat Cina berusaha menggunakan fokus regional pada COVID-19 untuk secara tegas memajukan kepentingannya sendiri, kata Kapten Angkatan Laut Amerika Serikat dan juru bicara Komando Indo-Pasifik Militer Amerika Serikat Michael Kafka kepada CNN Internasional dalam sebuah pernyataan. Selain Kafka, Komandan Komando Global Strike Air Force Jenderal Timothy Ray mengatakan militer Amerika Serikat masih sangat siap untuk merespon tindakan Cina. Global Strike Air Force bertugas mengawasi pasukan bomber di Laut Cina Selatan. Kami memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memberikan tembakan jarak jauh di mana saja, kapan saja dan dapat membawa daya tembak yang luar biasa bahkan selama pandemi, kata Ray. Sebagai tanggapan atas kehadiran Amerika Serikat, Cina juga telah memperkuat kehadirannya di kawasan. Militer negara itu telah kerap kali terlihat berpatroli di kawasan dan terus melakukan pembangunan untuk menegaskan klaimnya atas wilayah yang didudukinya. Cina juga secara rutin memprotes kegiatan Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah tersebut dan sering mengirim kapal atau pesawat terbang untuk membayangi kapal Amerika Serikat. Bahkan Citra Satelit telah menangkap gambar pesawat milik Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Cina mendarat di salah satu pulau buatannya di Laut Cina Selatan. Pesawat itu mendarat di Fiery Cross Reef, sebuah wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Menurut Janes International, sebuah kelompok intelijen pertahanan, penampakan itu bisa menjadi pertanda lebih lanjut bahwa Angkatan Udara dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina mulai menggunakan pulau itu sebagai basis operasi. Melihat peningkatan aktivitas di Cina di kawasan, juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Dave Eastburn mengatakan bahwa apa yang dilakukan Cina merupakan hal yang memprihatinkan. Apalagi hal itu dilakukan di tengah ramainya wabah COVID-19. Kami prihatin dengan meningkatnya aktivitas oportunistik oleh Republik Rakyat Cina untuk memaksa negara-negara tetangganya dan menekan klaim maritimnya yang melanggar hukum di Laut Cina Selatan. Sementara kawasan dan dunia berfokus pada penanganan pandemi COVID-19, kata Eastburn. Wilayah Laut Cina Selatan merupakan lokasi strategis yang krusial yang menjadi rumah bagi beberapa rute pengiriman tersibuk di dunia. Wilayah ini juga diyakini memiliki cadangan sumber daya alam seperti minyak dan gas yang melimpah. Kawasan ini telah diperebutkan oleh banyak negara termasuk Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Taiwan.
Cina bangun pulau reklamasi. Meski menjadi rebutan banyak negara, Cina telah membangun pos-pos di pulau-pulau buatan manusia di daerah tersebut. Cina juga membangun fasilitas milik atau militer dan rudal di sana sebagai bagian dari upaya untuk melakukan kontrol atas jalur air strategis. Apa yang dilakukan Cina ini memicu kehadiran Amerika Serikat di kawasan. Amerika Serikat menyebut kehadirannya di Laut Cina Selatan untuk memastikan keamanan kawasan. Amerika Serikat juga menganggap Cina telah menyalahi hukum internasional dan karenanya tidak bisa membiarkan hal tersebut. Kami terus melaksanakan program operasi kebebasan navigasi global di mana Angkatan Laut Amerika Serikat berlayar dengan aman dan profesional, menentang klaim maritim yang berlebihan termasuk yang ada di Laut Cina Selatan, kata Kafka. Kami juga melakukan transit rutin melalui Selat Taiwan untuk lebih menunjukkan bahwa Amerika Serikat akan terbang, berlayar, dan beroperasi di mana saja yang diinginkan oleh hukum internasional.